Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya seperti biasa. Yang belum tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu tekan tombol like-nya. Terima kasih. Bab 1073 sampai bab 1076. Sebagai bos Sihai Pharmaceutical, Xiao Rongrong tentu tahu betapa sulitnya mengelola sebuah perusahaan. Khusus untuk perusahaan seperti Li Fugui, yang merupakan one-stop operasional dari produksi hingga penjualan, setiap link harus dikelola oleh seseorang. Tampaknya ada banyak gadis di sekitar Li Fugui, tetapi tidak banyak talenta manajemen yang serius. Di antaranya adalah Gao Yunru dan Jin Yi yang bisa membawa spanduk tersebut, sedangkan Li Xiuling, meski belajar bersamanya, ada beberapa hal yang tidak bisa dipecahkan dalam waktu belajar yang singkat. Selain itu, Xiao Wei dan gadis-gadis lainnya bukanlah talenta manajemen profesional. Mereka bisa mengelola usaha kecil seperti kantin yang cukup kompeten. Jika posisinya sedikit lebih penting, itu sudah cukup. Jika perusahaan bermaksud untuk terus tumbuh lebih besar dan lebih kuat di masa depan, tanpa manajer yang baik, tidak peduli berapa banyak uang yang dihasilkannya, cepat atau lambat perusahaan akan mengalami kerugian besar dalam hal lapangan kerja. Oleh karena itu, merekrut talenta manajemen juga menjadi hal yang sangat penting bagi Li Fugui saat ini. Hanya, ini adalah pertama kalinya dia menemukan metode perburuan orang oleh Li Fugui. Melihat ekspresi sedikit malu di wajah Li Fugui, Xiao Rongrong berhenti menggoda dan langsung ke topik pembicaraan, berkata kepada Li Fugui, "Kamu tidak melakukan ini saat memburu orang. Kamu terang-terangan mengungkitnya kepada orang lain. Pikirkan tentang apa yang akan mereka lakukan. Lakukan. Apakah saya akan memberikannya kepada Anda? Dan menurut apa yang baru saja Anda katakan, Anda berencana untuk memburu 3 manajer umum sekaligus. Haha. Kecuali orang-orang di keluarga Gong yang ditendang kepalanya oleh seekor keledai, mereka bisa, jangan melakukannya dengan mudah. Saya ingin Anda membawa manajer umum grup mereka kepada Anda." Li Fugui tidak mengkhawatirkan hal ini. Yang dia khawatirkan saat ini hanyalah siapa yang harus dipilih dari 6 orang ini. Setelah Xiao Rongrong mengatakan ini, Li Fugui berkata terus terang, "Dalam hal ini, jangan khawatir apakah saya dapat merekrut orang atau tidak. Xiaona akan menemukan ke-6 manajer umum sore ini. Anda dapat membantu mereka terlebih dahulu. Biarkan saya membuat sebuah pilihan dan lihat 3 orang mana yang harus dipilih dari 6 orang ini." Menghadapi pertanyaan Li Fugui, Xiao Rongrong berpikir sejenak, lalu berkata dengan serius kepada Li Fugui, "Apakah kamu benar-benar yakin bisa mengambilnya dari keluarga Gongyang?" Li Fugui berkata dengan percaya diri, "Tentu saja." Dengan kata-kata Li Fugui, Xiao Rongrong mulai periksa dengan cermat informasi ke-6 orang ini, temukan pendapatan kelompok yang menjadi tanggung jawab mereka, dan analisis mereka satu persatu. Pada saat yang sama, aula belakang aula Kaitai keluarga Gongyang. Kaitai memanggil semua saudara termasuk Sanhe dan Sanshui ketika dia menyampaikan permintaan Li Fugui, kelima putranya tercengang. Mata Sanhe membelalak dan dia memandang lelaki tua itu dengan tidak percaya dan bertanya, "Ayah, apa maksudmu dengan perkataanmu? Apakah kamu sudah menyetujui masalah ini?" Kaitai mengangguk dan menghela nafas tak berdaya. Li Fugui membantu kali ini. "Kami keluarga Gongyang sangat sibuk. Jika seseorang membuat permintaan seperti itu, apa yang akan mereka pikirkan jika saya tidak setuju? Selain itu, Anda juga tahu hubungan antara Li Fugui dan Yuxuguan sekarang. Bahkan jika Yuxuguan akan menjadikan Yuzhen tujuan memberikannya kepada Li Fugui akan mengendalikan sumber daya ramuan yang sangat besar di belakang Li Fugui. Tetapi masih belum diketahui apakah tujuan Yuxuguan akan tercapai pada saat itu. Setelah keadaan terbalik, Yuzhen tidak akan dapat mengendalikan Li Fugui. Di sebaliknya, jika dikendalikan oleh Li Fugui, pasti akan ada kesenjangan antara kita dan Li Fugui." Sanshui menghela nafas saat ini, "Ayah, meskipun demikian, ada beberapa hal yang dapat kita sepakati,
tetapi ada beberapa hal kita tidak bisa sepakat. Saya tidak bisa setuju bahkan sampai mati. Belum lagi keenam orang ini adalah talenta manajemen yang telah kita pilih dari ribuan orang. Mari kita bicara tentang rahasia yang telah mereka pelajari tentang keluarga kita. Memberikannya kepada Lee Fugui sama saja untuk membocorkan rahasia keluarga kami. Rahasia ketiga kelompok itu diberitahukan kepada Lee Fugui. Meskipun Lee Fugui belum menunjukkan ketertarikan sedikitpun pada keluarga Gongyang kami saat ini, siapa yang bisa memastikan apakah anak ini akan mengambil tindakan terhadap kita di masa depan? Ayah, sungguh merugikan, kamu tidak dapat memiliki hati manusia, dan kamu tidak dapat memiliki hati manusia. Kaitai secara alami memahami kekhawatiran tentang gunung dan sungai. Dapat dikatakan ada 1000 cara dan 10.000 hal. Bagaimana mereka bisa menarik kembali apa yang telah mereka janjikan? Pikirkan ini, Kaitai berkata dengan wajah cemberut. Tetapi saya telah menyetujui masalah ini sekarang. Saya datang kepada Anda bukan untuk mendengarkan Anda mengeluh tentang saya, tetapi untuk meminta Anda membantu saya memikirkan solusinya. Itu saja. Kelima bersaudara itu hanya bisa berusaha menenangkan diri. Setelah beberapa saat, Sanhe berkata perlahan, "Ayah, kapan dia berencana untuk bertemu orang-orang ini?" Kaitai berkata terus terang, "Baru saja Xiaona mengirim pesan, mengatakan bahwa sore ini, Xiaona akan mengundang ke-6 orang tersebut. Datanglah ke istana Honghe." Sanhe mengangguk dan berkata sambil berpikir, "Ayah, menurutku jika memungkinkan, setelah mereka datang, kamu bisa keluar dan makan siang bersama mereka, dan jangan berkata apapun saat makan. Setelah makan, kita akan makan siang bersama mereka. Mereka menaikkan gaji setiap orang sebesar 5 juta. Kapanpun, menggunakan uang untuk memenangkan hati orang adalah cara paling sederhana dan efisien. Khususnya bagi para pebisnis, uang seringkali merupakan hal yang paling berguna." Setelah mendengar ini, Kaitai sedikit mengernyit dan berkata dengan sedikit ketidakberdayaan, "Untuk saat ini, hanya ini yang bisa kita lakukan. Saya khawatir ketika saatnya tiba, orang-orang ini akan iri dengan uang. Bagaimana jika gaji Fugui lebih besar dari gaji kita ini?" Kata-kata itu baru saja selesai. Sanhe kemudian tersenyum dan berkata, "Ayah dapat yakin tentang hal ini. Di antara mereka, terutama 6 orang ini, siapa yang berpenghasilan tidak lebih dari 10 juta setahun? Jika kita menambahkan 5 juta ini, pendapatan setiap orang akan menjadi, ini akan mencapai lebih banyak dari 20 juta yuan." Lee Fugui juga seorang pengusaha, dan dia hanya memiliki satu perusahaan yang serius saat ini. Meskipun skalanya tidak kecil, mendukung 3 manajer umum dengan gaji tahunan 20 juta yuan. Haha, saya takutnya sedikit. Apakah ini sulit? San Sui juga sedikit tersenyum saat ini dan berkata, "Ya, menurutku itu juga tidak mudah. Coba pikirkan, 20 juta untuk setiap orang, 60 juta untuk 3 orang-orang, kesampingkan yang lainnya setahun. 3 siapa yang rela membuang 60 juta gaji tahunannya?" Keluarga itu mendiskusikan sebuah strategi, dan Kaitai menelepon nomor telepon Xiaona, Qi Kuai Kui Xiao. Setelah notifikasi telepon selesai, Kaitai hanya melambaikan tangannya dan berkata, "Oke, kamu pergi dan sibuk dengan pemakaman secepat mungkin, dan cobalah untuk mengirim orang itu pergi dengan lancar sesegera mungkin tanpa menimbulkan masalah lain." Anak-anak itu mengangguk setuju, berbalik dan pergi. Waktu berlalu dan sekarang sudah tengah hari. Xiaona mengundang ke-6 manajer umum ke Istana Sungai Merah dan membawa mereka ke aula belakang saat ini. Meja sudah diisi dengan makan siang yang mewah. Ke-6 manajer umum tentu saja merasa tersanjung. Terakhir kali mereka melihat ketua lama adalah 3 tahun lalu. Saat diwawancarai kali ini, mereka tahu bahwa sesuatu yang baik pasti telah terjadi. Seperti yang diharapkan, setelah makan selesai, Kaitai berkata kepada mereka dengan tulus, "Selama bertahun-tahun,
Anda telah berkontribusi banyak kepada keluarga Gongyang. Tentu saja, saya telah menyaksikan kontribusi Anda. Saya telah bersama Anda sejak Anda masuk grup. Anda telah mengatakan itu selama Anda melakukannya dengan baik. Perawatan Anda tidak akan menjadi yang terbaik di negara ini. Tetapi saya jamin itu akan menjadi yang tertinggi di utara. Hari ini sesuatu terjadi pada Quanzi, dan Anda semua datang untuk menyampaikan belasungkawa. Mengambil kesempatan ini, kami duduk untuk makan bersama dan tetap berhubungan satu sama lain. Ngomong-ngomong, saya ingin menyampaikan kepada Anda bahwa mulai dari tahun ini, semua orang akan menerima gaji yang sama seperti sebelumnya. Atas dasar itu, saya akan memberi Anda tambahan 5 juta. Setelah mendengar ini, keenam manajer umum sangat berterima kasih dan memujinya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kaitai tersenyum dan melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan katakan omong kosong seperti itu. Saya seorang pengusaha dan Anda semua adalah pengusaha. Karena Anda seorang pengusaha, yang paling penting tentu saja kepentingannya. Selama Anda bisa menyediakan manfaat bagi keluarga. Jika Anda membawa lebih banyak manfaat, kami, keluarga Gongyang, akan menganggap Anda sebagai dermawan kami." Kata-kata Gongyang Kaitai langsung membuat keenam orang itu gugup. Mereka yang dapat menduduki posisinya secara alami adalah manusia. Sekarang mereka tiba-tiba diberi kenaikan gaji, dan dia juga mengucapkan kata-kata yang bermakna ini. Lelaki tua itu pasti punya hal lain untuk dikatakan nanti. Tepat saat mereka penasaran, namun dia tidak ingin Gongyang Kaitai melanjutkan. Anda mungkin harus bertemu seseorang nanti, dan dia akan memberi Anda pekerjaan lain. Jika Anda bersedia, Anda dapat mengikutinya untuk melakukan sesuatu, dan Anda tidak akan ada hubungannya dengan kami, keluarga mulai sekarang. Tetapi jika Anda tidak bersedia dan ingin terus bekerja di kelompok keluarga Gongyang, saya tidak dapat menjamin apapun. Selama saya hidup sehari ke depan, status Anda tidak akan tergantikan oleh orang lain. Keenam orang itu akhirnya mengerti. Mengapa lelaki tua itu tiba-tiba memilih untuk memberi mereka kenaikan gaji? Ternyata ada yang berencana memburu mereka. Saya hanya tidak tahu partai mana yang termasuk dalam kelompok mana. Jika grup tersebut merupakan salah satu dari 100 grup teratas di dunia dan paket gajinya bisa lebih baik dari grup saat ini, mereka mungkin akan mempertimbangkannya. Aku berpikir begitu dalam hatiku, tapi di bibirku, aku mengatakan sesuatu yang bertekad untuk tidak pergi. Namun Kaitai dapat melihat bahwa jika kelompok orang ini tidak diberi perlakuan yang murah hati, mereka pasti tidak akan berada di sini dalam waktu yang lama. Faktanya, dia bisa memahami hal ini. Orang-orang harus selalu melihat ke depan. Kemampuan orang-orang ini tidak perlu diragukan lagi. Di antara 12 kelompok yang mereka kendalikan, hanya 2 kelompok yang menjadi tanggung jawab putranya sendiri yang merugi. Kelompok yang dipimpin oleh 6 orang ini dapat memberikan setidaknya ratusan juta keuntungan bersih bagi keluarga Gongyang setiap tahun. Tapi masalahnya adalah, bekerja di sini, mereka hanya bisa menjabat sebagai manajer umum, tetapi tidak bisa bergabung dengan dewan direksi. Sesuai peraturan keluarga Ram, seluruh anggota dewan harus menjadi anggota keluarga Ram. Adapun para general manager ini, tanggung jawabnya sama sekali di luar lingkup general manager. Jika diperbolehkan menjadi dewan direksi, mereka akan rela membeli sebagian saham dengan uangnya sendiri. Tapi mereka tidak bisa mengubah aturan keluarga sama sekali. Dengan cara ini, tidak peduli seberapa baik mereka melakukannya, mereka hanya bisa menjadi pekerja terbaik di grup, tapi mereka tidak bisa menjadi pemilik grup. Dalam jangka pendek, hal ini mungkin tidak menimbulkan dampak yang nyata. Namun begitu kelompok tersebut berkembang lebih kuat dan memperoleh penghasilan lebih banyak di masa depan, atau mereka bertambah tua dan tidak dapat menerima pekerjaan tersebut, mereka akan dipecat kapan saja. Bahkan jika Anda menjadi tua, Anda mungkin tidak mendapatkan jaminan perawatan hari tua. Semua orang berpikir dengan bingung. Ketika Xiaona masuk lagi, dia mengundang beberapa orang keluar,
Begitu dia keluar, Li Jun mau tidak mau bertanya kepada Xiaona dengan ragu-ragu, "Nona, apakah CEO Group yang ingin kita temui kali ini?" Xiaona terkikik dan berkata, "Saya tidak tahu secara spesifik. Anda akan tahu kapan kami bertemu dengan Anda. Tetapi ada satu hal yang dapat saya sampaikan kepada Anda sebelumnya. Bos yang akan Anda temui selanjutnya mungkin adalah bos terbaik di perusahaan Anda, seumur hidup, bos termuda yang pernah saya lihat." Mendengar ini, Pan Menghan terkekeh dan berkata, "Yang termuda, seberapa muda? Bisakah dia tetap menjadi pemuda berusia 20-an?" Xiaona mengangguk dan tidak menyembunyikannya. Dia berkata terus terang, "Jangan bilang, pihak lain benar-benar seorang pemuda tampan berusia awal 20-an. Setelah mengatakan itu, Xiaona tersenyum pada Pan Menghan dan menggoda, "Sister Pan, jangan menjadi nimfomaniak ketika saatnya tiba. Anda tertarik dengan ketampanan seseorang, dan kemudian mereka bahkan tidak meminta apapun. Jadi ikuti saja mereka dan lakukan sesuatu." Pan Menghan adalah yang termuda di antara para manajer umum ini. Meskipun demikian, ia sudah berusia 38 tahun. Tapi wanita ini menjaga dirinya dengan sangat baik. "Sekarang saya memiliki kulit yang cerah, kulit yang kemerahan, dan bentuk tubuh yang bagus." Selain itu, Pan Menghan memiliki kepribadian yang ceria, dan dia bermain baik dengan Xiaona di hari kerja. Xiaona memiliki temperamen seorang wanita muda, jadi dia tidak besar atau kecil di depan orang-orang ini, dan semua orang sudah terbiasa dengannya. Setelah mendengar ini, semua orang tertawa terbahak-bahak. Pan Menghan bahkan meninju bahu Xiaona dengan marah dan berkata dengan marah, "Kamu gadis sialan? Kapan kamu belajar menggoda adikmu? Aku sudah tua dan aku tidak berdaya." "Oke, tapi Liu Yicheng," dia berkata sambil setengah tersenyum. "Tuan Pan, apa yang Anda katakan tidak ada artinya. Kami masih memiliki kehidupan kami sendiri di usia 40-an. Anda baru berusia 30-an. Kenapa Anda begitu tidak berdaya?" Li Fugui adalah, pintunya terbuka. Xiaona melangkah maju lebih dulu dan berkata kepada Li Fugui di dalam kamar, "Saudara Fugui, saya telah membawakan orang-orang untuk Anda. Anda dapat berbicara dengan mereka tentang apa yang ingin Anda bicarakan terlebih dahulu. Saya akan pergi untuk membantu paman saya dan yang lain pertama." Setelah mengatakan itu, Xiaona berbalik dan tersenyum pada Li Jun dan yang lainnya. "Paman, kamu akan ngobrol dengan Tuan Li dulu. Setelah ngobrol, kamu tidak akan kembali. Pemakaman akan diadakan besok pagi. Setelah itu menghadiri pemakaman, ayo pergi lagi." Beberapa orang mengangguk setuju. Ketika mereka masuk melalui pintu dan melihat Li Fugui berdiri untuk menyambut mereka, mereka semua tercengang. "Apakah pemuda di depan saya adalah pemuda berusia awal 20-an? Dilihat dari usianya, dia hanyalah seorang mahasiswa yang baru masuk perguruan tinggi, bukan?" Lihat adegan ini, Wang Guochao pertama-tama tersenyum pada Li Fugui dan berkata, "Tuan Li, kan? Haha, jika ada yang ingin Anda katakan dulu, saya masih sangat sibuk. Setelah Anda selesai berbicara, saya harus pergi dan mengerjakan tugas kelompok." Begitu dia selesai berbicara, Wang Fuhe juga berkata, "Saya pikir bos kelompok itulah yang datang untuk memburu orang, dan bahkan memburu kami. Tapi saya tidak mau, haha, ini." Nadanya penuh dengan penghinaan, Li Fugui sedikit mengernyit, menatap orang-orang di depannya, lalu tersenyum dan berkata kepada mereka, "Jangan cemas, semuanya. Ayo, silakan duduk dulu. Saya pikir sejak Tuan Kaitai meminta Anda untuk datang, itu akan memakan waktu setengah jam. Kamu selalu bisa memerasnya, kan?" Saat ini, Wang Guochao melirik arlojinya dan berkata tanpa ragu-ragu, "Maaf, saya tidak sabar. Saya akan memberikan kamu paling lama 10 menit." Li Fugui juga orang yang ceria. Begitu pihak lain selesai berbicara, Li Fugui tersenyum santai dan berkata, "Oke, izinkan saya memperkenalkan beberapa orang di sini dulu. Nama saya Li Fugui. Dari desa Xiaoxi,
direktur dari perusahaan farmasi Guiro. Segera setelah perkenalan selesai, mata Wang Guochao membelalak dan dia tampak terkejut dan berkata, "Tunggu, apa katamu, perusahaan apa Guiro di desa Xiaoxi?" Li Fugui sudah mengenal Wang Guochao, dia sedang memikirkan sesuatu, tapi dia masih memperkenalkan dengan serius, Kabupaten Qinglong, perusahaan bahan obat Guiro, desa Xiaoxi, kota Panlong. Wang Guochao hampir muntah darah. Dalam perjalanan ke sini, dia penuh dengan ekspektasi dan berpikir bahwa orang yang datang adalah CEO dari sebuah grup terdaftar tertentu. Namun dia tidak menyangka bahwa ternyata itu hanya sebuah perusahaan bahan obat yang dibuka di sebuah desa. Sebenarnya memburu orang dan memburu mereka. Bukankah ini omong kosong? Oke, jangan perkenalkan aku. Aku mengerti. Haha, maaf, aku masih sibuk, jadi aku tidak akan menemanimu. Dengan itu, Wang Guochao berbalik dan pergi. Li Fugui tidak menghentikannya. Awalnya dia tidak ada dalam daftar yang baru saja mereka pilih. Sejak Presiden Wang pergi, biarkan dia pergi dan melakukan pekerjaannya terlebih dahulu. Dan saya akan memperkenalkan orang-orang ini kepada Anda. Setelah mengatakan ini, Li Fugui berhenti berbicara dengan Wang Guochao, dan malah memperkenalkan kepada beberapa orang lainnya. Ini Tuan Xiao Rongrong, manajer umum pengobatan Sihai di Kabupaten Qinglong. Pengobatan Sihai, orang lain mungkin belum pernah mendengar nama ini, tetapi Pan Lei, yang bergerak di industri farmasi, pernah mendengarnya. Melihat Xiao Rongrong masih sangat muda, Pan Lei buru-buru melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Xiao, saya tidak menyangka kamu begitu muda. Namamu sangat terkenal. Di kota Jiangnan, Sihaimu bisnis pengobatan berjalan cukup baik." Xiao Rongrong hanya melangkah maju, berjabat tangan sebentar dengan Pan Lei, lalu berkata dengan senyum canggung, "Meskipun bisnis kami di Sihai Medicine bagus, kami tidak dapat melakukannya tanpa dukungan Tuan Li." Setelah itu mengatakan itu, Xiao Rongrong mundur ke belakang. Li Fugui mengalihkan perhatiannya ke Huaduo lagi dan terus memperkenalkan kepada beberapa orang. "Ini Huaduo, kapten tim kedua di game ke-6. Dia baru-baru ini datang ke desa Xiaoxi kami untuk bermain. Tentu saja, dia juga bos saya." Kata-kata itu jatuh pada tempatnya. Beberapa orang yang hadir kembali terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Li Fugui di depan mereka sebenarnya adalah anggota Biro ke-6. Ekspresi Li Fugui tetap tidak berubah, dan akhirnya dia mengarahkan pandangannya pada Yuzhen, dan memperkenalkan kepada beberapa orang yang hadir. "Ada juga orang ini, penguasa kuil Yuxu, yang berencana turun gunung bersamaku untuk mengalami kehidupan." Yuzhen namun dia memutar matanya ke arah Li Fugui, lalu tersenyum pada orang-orang yang hadir dan berkata, "Saya tunangan Tuan Li. Silakan duduk dulu dan saya akan membuatkan teh untuk semua orang." Wang Guochao, yang baru saja berjalan ke pintu, tertegun. Semua orang yang hadir juga tercengang. Pengobatan Sihai bukanlah apa-apa, namun seorang kapten di game ke-6 sudah cukup mengejutkan mereka. Namun ia tidak menyangka pada akhirnya akan muncul pemilik kuil-kuil Yuxu. Yang terpenting pemilik kuil-kuil Yuxu ternyata adalah tunangan anak tersebut. Desa peri macam apa yang menciptakan perusahaan peri seperti itu? Ketika Li Fugui melihat semua orang diam, dia melambaikan tangannya sambil tersenyum dan berkata, "Semuanya, tolong berhenti berdiri, duduklah dulu. Saya mengundang Anda untuk datang hari ini. Saya tidak akan bicara omong kosong. Saya ingin mengundang 3 dari kalian yang akan datang. Saya menjabat sebagai wakil presiden perusahaan saya. Saya tahu bahwa Anda semua adalah manajer umum grup di sini, dan Anda pasti akan memandang rendah perusahaan saya sebagai wakil presiden. Tetapi satu hal yang saya inginkan, yang ingin saya katakan adalah apapun yang Anda lakukan, Anda selalu melakukannya. Itu tergantung pada uangnya. Anda datang ke perusahaan saya dan gaji tahunan Anda adalah 50 juta per orang setahun. Selain itu,
Saya juga dapat memberi Anda masing-masing 0,5 lembar saham. Meski nilai 0,5 lembar saham sekarang tidak mahal, masih dijamin ratusan juta. Beberapa kata, itu benar-benar membuat darah beberapa orang yang hadir mendidih. Gaji tahunan 50 juta, ini lebih dari 2 kali lipat gaji mereka saat ini. Yang penting bisa juga kasih 0,5 share. Meski sahamnya tidak banyak, namun bisa dibayangkan keuntungan dari sebuah perusahaan yang bisa memberikan gaji tahunan kepada setiap wakil presiden sebesar 50 juta. Wang Guochao, yang berdiri di depan pintu, menjilat bibirnya yang kering, menyesali ucapan sembarangan yang baru saja dia ucapkan. Li Fugui tersenyum dan melanjutkan dengan tenang, tentu saja, ada alasan untuk memberi Anda 50 juta, Kabupaten Qinglong kami adalah daerah miskin, dan tentu saja tidak sejahtera ibu kota provinsi seperti kota Honghe. Tapi jangan khawatir, di masa depan perusahaan kami akan bertanggung jawab penuh atas pendidikan anak-anak Anda, serta fasilitas medis dan layanan terkait lainnya. Jika semuanya berjalan dengan baik, dalam 2 tahun, saya akan menjadikan Kabupaten Qinglong sebagai daerah pengobatan nomor 1 di Tiongkok, secara nasional, mendunia. Li Fugui tidak membual. Sekarang desa Xiaoxi sudah cukup kaya, dan kehidupan masyarakatnya telah berubah drastis dibandingkan sebelumnya. Jadi langkah selanjutnya, meskipun ada perubahan, harus fokus pada daerah. Untuk saat ini, tidak termasuk keuntungan yang didapat dari tambang emas. Itu adalah keuntungan dari ramuan yang diproduksi oleh perusahaan bahan obat ini. Pendapatan bersih 5 miliar per bulan dapat dialokasikan secara acak selama 2 atau 3 bulan dan digunakan secara eksklusif untuk pembangunan kota kabupaten dalam 2 tahun. Sangat mungkin untuk mencapai perubahan yang mengejutkan di kabupaten ini dalam waktu singkat. Tetapi, ucapan Li Fugui terkesan agak konyol bagi 6 orang yang hadir yang telah berbisnis hampir sepanjang hidup mereka. Mereka tidak tahu seberapa menguntungkan perusahaan farmasi Li Fugui, dan mereka tidak tahu siapa Li Fugui secara pribadi. Dalam pandangan mereka, sifat manusia pada dasarnya egois. Berapa banyak orang yang telah menghasilkan uang yang benar-benar akan menggunakannya untuk memberi manfaat bagi masyarakat. Ambil contoh keluarga Gongyang, meskipun keluarga Gongyang memiliki pendapatan bersih ratusan miliar per tahun, mereka berinvestasi miliaran di kota Honghe setiap tahun. Tampaknya mereka memberi manfaat bagi masyarakat, tetapi kenyataannya, mereka adalah jutaan orang di kota Honghe terhubung dengan keluarga Gongyang mereka. Biarkan jutaan orang ini menjadi tameng keluarga Gongyang mereka. Sambil berpikir seperti ini dalam benaknya, Wang Guochao tahu bahwa dia tidak memiliki peluang untuk terpilih. Jadi dia mencibir ke pintu dan berkata, Tuan Li sangat pandai bercanda. Haha, pilih 3 orang dari antara kami dan berikan masing-masing orang $5, dengan gaji tahunan puluhan juta, dan Anda hanya wakil presiden. Anda akan memberi kami lebih dari 100 juta setahun untuk kami bertiga. Saya benar-benar ingin tahu berapa banyak yang bisa Anda hasilkan dalam setahun. Qi Kuier dan Li Fugui tersenyum sedikit dan berkata dengan tenang. Saya tidak bisa mengatakan berapa banyak yang bisa saya hasilkan saat ini. Jika Anda bersedia bekerja dengan saya, Anda tentu akan tahu berapa banyak yang saya bisa dapatkan penghasilan saat itu. Tentu saja, jika ada di antara Anda yang tidak percaya bahwa saya dapat menawarkan Anda gaji tahunan setinggi itu, ketika perjanjian kerja ditandatangani nanti, saya dapat membayar Anda gaji 2 tahun di muka. Kata-kata ini membuahkan hasil. Beberapa orang yang hadir benar-benar tercengang. Mereka merasa seperti berada dalam mimpi. Lebih spesifik, itu pasti kasus penyakit mental. Bagaimana Anda bisa berbisnis tanpa mengikuti aturan? Tetapi ketika mereka melihat ekspresi biasa di wajah Xiao Rongrong, Hua Duoduo dan lainnya, mereka semua percaya bahwa apa yang mereka temui hari ini tampaknya benar. Li Fugui juga tidak ambigu. Ketika semua orang terkejut, dia mengeluarkan ponselnya dan langsung menelepon Gao Yunru. Ketika telepon terhubung,
Li Fugui tersenyum dan berkata, "Saudari Gao, saya berencana merekrut Gao Yunru dari keluarga Gongyang kelompok. 3 orang datang ke sini dan akan menjabat sebagai wakil presiden perusahaan kita. Beritahu Sister Jinyi di sana dan minta dia untuk mentransfer 300 juta kepada saya sekarang. Saya akan memajukan gaji mereka selama 2 tahun dulu." Gao Yunru mendengar kata-kata ini. Mau tidak mau berkata, "Fugui, mengapa kamu masih berpikir untuk mengasihani kami kali ini? Saya pikir kamu akan melelahkan kami sampai mati dan mencari seseorang untuk menggantikan kami." Li Fugui berkata sambil tersenyum. "Bukankah selalu seperti ini? Apakah kamu merasa kasihan padamu?" Gao Yunru menarik kembali pikirannya dan bertanya sambil tersenyum, "Bagaimana orangnya? Apakah dia dapat diandalkan?" Li Fugui melirik Xiao Rongrong dan berkata terus terang, "Saya mendiskusikan orang itu dengan Tuan Xiao dan Kapten Hua. Tidak masalah. Hanya saja gajinya mungkin relatif tinggi. Saya memberitahu mereka masing-masing gaji tahunan sebesar 50 juta. Saya takut mereka akan mencurigai saya sebagai pembohong. Jadi saya berencana untuk memajukan gaji 2 tahun kepada mereka." Gao Yunru adalah seorang pengusaha. Kita tahu betapa kuatnya keluarga Gongyang di kota Honghe, dan 12 kelompok di bawah keluarga Gongyang, dan manajer umum dari kelompok-kelompok ini semuanya talenta manajemen yang serius dan puncak. Wajar jika orang-orang yang menjabat sebagai manajer umum di grup ini menjabat sebagai wakil presiden di perusahaannya, dan gaji tahunannya akan tinggi. Selain itu, perusahaan mereka saat ini tidak kekurangan uang, tetapi sebagian besar kekurangan uang, orang dan orang manajemen. Ketika Bailin berhasil membangun gedung kantor pusat di zona pengembangan dan memproses lebih lanjut bahan obat, para pekerja tidak perlu khawatir, tetapi kurangnya personel manajemen kemungkinan besar akan menimbulkan masalah besar di semua aspek. Perilaku Li Fugui saat ini dapat dikatakan telah memecahkan masalah mendesak yang dihadapi perusahaan. Memikirkan hal ini, Gao Yunru terkekeh dan berkata, "Tidak masalah apakah gajinya tinggi atau rendah. Bagaimanapun, jika gajimu tinggi, hal terburuk yang bisa kita lakukan adalah menghasilkan lebih sedikit. Kuncinya adalah orang tersebut harus dapat diandalkan. Tapi karena orangnya ditentukan oleh kalian bertiga bersama-sama, menurutku itu tidak akan menjadi masalah besar. Oke. Aku akan meminta Jinyi untuk mentransfernya kepadamu sekarang, 300 juta kan? Apakah itu cukup? Jika tidak, saya akan membiarkan Anda mentransfer 500 juta secara langsung." Li Fugui berkata sambil tersenyum santai. "Cukup. Selain itu, Anda dapat mengatur sekretaris, mobil khusus, dan supir untuk mereka terlebih dahulu di daerah ini. Oh, dan ada juga tempat tinggal." Gao Yunru berkata dengan sedikit cemburu, "Li Fugui, kamu orang jahat, tapi aku belum pernah melihat kamu begitu peduli padaku. Hah, katakan padaku, kapan kamu akan kembali? Tunggu sampai kamu datang kembali dan lihat apakah aku tidak berurusan denganmu." Li Fugui terkekeh dan berkata, "Ayo, aku akan datang menemuimu ketika aku kembali. Tidak apa-apa Sister Hagao, aku akan menutup telepon dulu." Gao Yunru menjawab dan berkata dengan marah, "Pergi." Setelah menutup telepon, Li Fugui menyilangkan kakinya dan berkata, "Saya sudah menyiapkan perjanjian kerja. Jika ada di antara Anda ya, saya akan mentransfer uang itu kepada Anda ketika uang itu tiba nanti. Setelah transfer selesai, kami akan menandatangani kontraknya." Wang Guochao benar-benar bingung saat ini. Dia telah berbisnis sepanjang hidupnya, tetapi dia belum pernah melihat orang kelas 2 seperti itu. Yang paling penting adalah pria kelas 2 ini sebenarnya sangat kaya. Li Jun dan yang lainnya saling memandang. Mereka mungkin tahu dari apa yang dikatakan Li Fugui barusan bahwa sebelum mereka datang, mereka telah memilih orang yang akan diambil dari mereka. Pikirkan ini, Pan Lexian tersenyum dan bertanya, "Tuan Li, bisakah Anda memberitahu kami terlebih dahulu siapa yang ingin Anda bawa pergi?" Pada saat ini, Wang Guochao berdiri lagi dan berkata dengan keras,
jangan tertipu. Anda tidak bisa pergi, tapi jangan pergi, kamu tidak boleh pergi. Itu terdengar seperti bisnis ilegal, dan kamu bahkan tidak memikirkannya. Bagaimana mungkin perusahaan bahan obat yang didirikan di desa menawarkan gaji 50 juta kepada wakil presiden? Dan jika kalian bertiga pergi ke sana, kalian akan keluar dalam waktu 1 tahun, lebih dari 100 juta. Pada saat ini, Huaduoduo tersenyum dan berkata, Tuan Wang, apa yang Anda katakan adalah jika perusahaan bahan obat Tuan Li adalah bisnis ilegal. Bolehkah saya mengabaikannya? Oh, ada satu hal yang Tuan Li tidak katakan dengan lantang. Mereka menjalankan bisnis ramuan, bukan bahan obat biasa. Wang Guochao tutup mulut sepenuhnya. Jika ini bisnis bahan obat biasa, Anda mungkin tidak menghasilkan banyak uang dalam setahun. Namun jumlah uang yang diperoleh dalam setahun dari bisnis obat mujarab sangatlah besar. Pikirkan ini. Wang Guochao duduk di kursi di sebelahnya dengan sedikit kecewa. Li Fugui memandang kelima orang di depannya dan berkata perlahan, saya orang yang lugas, dan saya terlalu malas untuk mengatakan omong kosong. Sebelum Anda datang, saya sudah memilih mereka, sekarang saya akan memberitahu Anda namanya. Jika siapapun tidak mau pergi, saya dapat memilih dari 2 orang lainnya saat itu. Tuan Li, Pan Menghan, Tuan Pan, Pan Le, apakah kalian bertiga bersedia pergi bersama saya? Li Jun mengangguk buru-buru dan berkata sambil tersenyum, Tuan Li, ini benar-benar membuat saya tersanjung. Pan Menghan tersenyum dengan sedikit malu, Tuan Li, ini, sungguh terlalu mendadak. Itu, bolehkah saya memikirkannya, Li? Fugui berkata sambil tersenyum, tentu saja. Saya akan memberi Anda waktu 1/4 jam untuk memikirkannya dengan hati-hati. Jika ada yang mau pergi, saya akan memberi Anda gaji di muka nanti dan kemudian menandatangani perjanjian. Wang Guochao mendengar ini. Sambil mengertakkan gigi, dia berbalik dan berjalan menuju pintu. Sesaat setelah Sanhe mendengar Wang Guochao menjelaskan perlakuan yang ditawarkan oleh Li Fugui, dia benar-benar bingung. Berdiri di sana dengan pandangan kosong, Sanhe berkata dengan bingung, Saudara Wang, apakah kamu bercanda? Gaji tahunan adalah 50 juta, ya Tuhan. Ini, 3 orang, gaji tahunan mereka saja lebih dari 100 juta. Wang Guochao mengangguk dan berkata, bukankah? Benar kan? Saya bilang mereka pasti punya masalah. Coba pikirkan. Bagaimana mungkin perusahaan bahan obat yang didirikan di desa kecil punya uang sebanyak itu? Sekalipun mereka bergerak di industri ramuan, apakah mereka masih bisa menjual ramuan itu? Apakah mungkin menanam secara massal dalam skala besar? Sanhe menarik napas dalam-dalam, setelah mencoba untuk menenangkan diri sebanyak mungkin. Dia berkata kepada Wang Guochao, baiklah, kamu ikut aku dulu, Wang. Guochao mengangguk setuju dan mengikuti Sanhe sampai ke aula belakang. Ketika Kaitai mendengar Wang Guochao memberitahunya tentang situasi di sana, lelaki tua itu langsung kecewa. Dia memandang putranya dan melambaikan tangannya dan berkata, oke, jangan bicarakan itu lagi. Aduh, kita tidak bisa ubah hal semacam ini sama sekali. Yang lain tidak tahu. Tapi Kaitai mungkin bisa membayangkan seperti apa desa Xiaoxi. Bagaimana kekuatan suatu tempat yang bisa diincar oleh Yuxu Guan bisa terlalu lemah. Bersambung.